Siang Koin Bank. Hari ini gua akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentang sewa mobil. Dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa terjawab dengan sempurna dari pertanyaan teksnya itu. Jadi gua nggak bisa jawab sempurna di situ. Gua akan jawab semuanya di sini. Dan ini gue juga akan cerita tentang pengalaman gua berada di bisnis mobil dari tanggal 1 Januari sampai akhir bulan. Jadi gue cuma cerita sebulan aja nih. Kalau cerita bertahun-tahun nggak selesai sampai besok. Jadi kalau ada yang mau ditanya lagi bisa tulis nanti di kolom komentar aja. Dan kita mulai videonya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Unit apa yang paling sering diminati untuk orang sewa? Nah, sebenarnya pertanyaan kayak gini agak sulit di setiap tempat. Contoh misalnya di daerah ya, yang jalanannya tuh terrainnya maksudnya lebih tidak rata gitu, lebih naik turun. Biasanya unit yang disewakan yang lebih laku itu adalah unit yang SUV, yang maksudnya tenaganya besar atau yang pakai kekuatan diesel. Untuk misalnya terrain yang nggak bagus, jalannya nggak bagus gitu kalau di daerah. Contoh misalnya Pajero, ya hal-hal seperti itulah, Fortuner atau apa. Dan kalau misalnya di mobil city car, kalau misalnya di Jabodetabek, kalau menurut gue sih mulai dari 5-seater aja dulu, supaya kalian bisa menemukan pangsa pasarnya dulu. Mungkin pangsa pasarnya adalah teman-teman kalian, atau teman-temannya orang tua kalian, atau teman-teman SMP, SMA, atau teman-teman bisnis kalian. Jadi kita mulai dari 5-seater aja dulu untuk dapetin pangsa pasarnya. Jadi untuk pertanyaan ini, unit apa yang paling diminati itu setiap tempat pasti beda-beda. Kalian harus cek di pasar kalian. Jangan dipaksain misalnya di tempat daerah yang terrain yang nggak bagus, jalan yang nggak bagus, paksain beliin Honda Brio gitu, berat pasti untuk laku. Gitu ya untuk pertanyaan ini. Ada yang kelupaan untuk mobil kedua. Kalau atas nama kita akan terkena namanya pajak progresif, yang mana pajaknya akan bertambah dari mobil pertama. Nah, saya udah baca peraturannya, nanti akan saya tampilkan ya. Peraturannya itu untuk mobil di bawah 2000 cc itu tidak kena pajak progresif, bosku. Jadi cuman mobil-mobil di atas 2000 cc dan ke atas. Jadi di bawah 2000 cc itu nggak kena pajak progresif. Kebetulan mobil saya itu tidak ada yang 2000 cc, semuanya di bawah 2000. Kecuali kalau misalnya kalian ternyata mau nyewain mobil yang di atas 2000, ya udah pasti kena pajak progresif. Nanti bisa dicek lagi sumber-sumbernya. Kalau saya cek di bawah 2000 cc itu tidak kena pajak progresif. Jadi saya tidak mengalami masalah ini untuk unit yang saya miliki sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya punya satu mobil Avanza kredit. Gimana cara formula mencari sewa atau pelanggan yang bisa dipercaya? Dan ini agak mirip nih. Mas, cara memasarkan sewa mobilnya bagaimana dengan harga pasaran jenis mobil yang sewa di mana? Jadi ini dua pertanyaan ini akan saya jawab di satu jawaban ya. Jadi saya akan cerita tentang pengalaman saya deh, 1 bulan terakhir. Mungkin kalau saya cerita pengalaman 4 tahun kepanjangan lah. Jadi saya cerita. Dan saya akan mensensor nama dari penyewa saya dan juga semua yang berhubungan dengan data penyewa saya ya. Jadi saya kasih inisial yang pertama itu, yang menyewa mobil saya di bulan Januari ini adalah Pak D. Ya, Pak D ini sebenarnya bukan hanya nyewa di bulan Januari, tapi dia menyewa dari bulan September. Dia nyewa di bulan September. Saya selalu ada bookingnya dulu buat DP, booking buat supaya mobilnya itu tidak disewakan ke orang lain. Itu biasanya 1 juta angkanya. Nah, setelah DP booking, lalu dia akan melakukan pembayaran pada saat sudah pengantaran mobilnya, yaitu sisanya 3,7. Jadi dia menyewa mobil saya ini 1 bulan. Sebulannya 4,7 juta untuk mobil Honda Brio ya. Lalu di bulan depan ya, sejak September, di bulan Oktobernya dia melakukan perpanjangan dengan cara yang sama, 1 juta untuk DP bookingnya dulu. Kemudian pada saat saya udah anterin mobilnya, dia lunasin. Jadi totalnya 4,7 lagi.
Lalu di bulan September, lalu Oktober, November dia perpanjang lagi sama angkanya, lalu Desember dia perpanjang lagi. Jadi dia menyewa mobil saya itu 4 bulan, tapi perpanjang setiap 1 bulan. Nah, lalu latar belakangnya gimana? Ya, Pak D ini adalah tetangga saya, dan dia lagi nungguin mobil yang akan disediakan sama kantornya. Jadi mobilnya itu mungkin inden or something, tapi mobilnya akhirnya baru bisa keluar pada saat di bulan Januari kemarin. Dan akhirnya dia perpanjang tuh sampai 4 bulan penyewaannya. Saya nggak tahu mobilnya itu udah ready atau belum, tapi katanya sudah ada gitu dari kantornya. Ya udah, ini adalah cerita dari peminjam saya yang pertama. Nah, yang berikutnya ini penyewanya namanya Ibu A ya. Ibu A ini pertama kali nyewa cuma sehari. Di tanggal 7 Januari itu dia bayar sewanya, kemudian dia perpanjang lagi 1 hari. Habis itu setelah perpanjang 1 hari, dia kemudian di tanggal 10 Januarinya dia perpanjang seminggu. Lalu 1 minggu kemudian tanggal 17 Januarinya dia perpanjang lagi 1 minggu. Dan akhirnya di tanggal 24-nya dia transfer tanggal 23 ya, 1 hari sebelumnya. Dia mau perpanjang 2 hari. Terus habis itu harusnya kan selesai tanggal 26 tuh. Dia transfer lagi tanggal 25 apa 26, perpanjang lagi 1 minggu. Nah, ini Ibu A ini buat aktivitas dia di Jabodetabek lah, buat meeting apa segala gitu. Jadi setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda, dan Ibu A ini adalah teman dari kompleks saya juga. Ya, jadi orang-orang komplek nih yang sewa. Nah, ini adalah penyewa yang kedua. Penyewa yang ketiga ini adalah Pak A. Pak A ini dia rumahnya itu di daerah Tangerang, tapi kerjaannya itu di daerah Bekasi. Dia pernah mencoba, karena gini, dia punya mobil sebenarnya, tapi mobilnya itu tabrakan dan butuh dibetulinnya, servisnya itu butuh pembetulannya itu lama karena kecelakaannya itu parah. Jadi dia berusaha untuk pakai Grab sehari. Pertama dia dari Tangerang ke Bekasi, pulangnya Bekasi ke Tangerang gitu, 600.000 coy. 600.000 habisnya 1 hari ya kerja ya. Sedangkan kalau misalnya kita libur Sabtu Minggu ya, berarti kan hari kerja kurangin 8 lah sebulan, kali 22 itu udah 13.200.000 buat cuman Grabnya doang. Akhirnya dia berpikir untuk menyewa mobil saya. Dia menyewa mobil saya akhirnya dengan harga waktu itu negosiasi masuk di harga 5 juta. Ya udah, dia menyewa mobil saya untuk operasional kantornya dia, dan dia juga bilang kan baru sewa dia kemarin bayarnya baru akhir bulan Januari kan. Dia bilang katanya ya bulan depan kalau mobil saya belum jadi ya saya sewa lagi tambah sebulan. Oh ya udah, oke gitu. Nah, ini jadi latar belakang setiap orang ini berbeda-beda nih penyewa. Dan penyewa yang ini itu adalah direferensikan dari teman saya di dealer Mercedes. Jadi dulu pernah nanya-nanya harga gitulah ke teman saya ini. Terus kemudian saya direferensikan. Setelah bertahun-tahun tidak kontekan, terus saya anterin langsung ke kantornya kemarin, dan kita udah tahu alamat rumahnya. Jadi buat memverifikasi penyewa-penyewa ini. Ini adalah penyewa saya yang ketiga di bulan Januari. Penyewa saya yang keempat ini adalah Pak X ya. Pak X ini adalah sama nih, direferensin sama orang yang sama orang yang ngereferensin Pak A tadi. Terus dia ngereferensin tapi cuma mau sewa mobilnya 1 hari doang. Nah, penyewaan 1 hari ini problemnya adalah tempatnya itu agak jauh dari pool nih tempat tinggalnya dia. Jadi saya kenakan biaya pengiriman. Tapi karena jauh, jadi saya kenakan biaya pengirimannya itu agak gede karena nyewanya cuma 1 hari. Dan juga karena mobilnya dibawa keluar kota nih, ke Serang kan. Jadi saya tuh kenakan biayanya 300.000 pengiriman sama 300.000 biaya sewa kemarin. Ini untuk mobil saya yang 2018 ya. Nah, akhirnya dibayar sama dia. Dibayar, kemudian besoknya saya ambil mobilnya. Itu udah termasuk antar jemput mobilnya karena cuma sewa sehari. Nah, ini latar belakangnya adalah dari teman sama nih yang dari dealer Mercedes ini. Jadi setiap orang itu punya latar belakang masing-masing. Dalam bisnis ini tuh kalian nggak benar-benar tahu. Sebenarnya ada penyewa lagi 1-2 orang lagi, tapi menurut saya cukup 4 orang ini sebagai contoh pengalaman ya. Setiap orang itu punya pengalaman berbeda-beda, tapi menurut saya yang paling penting adalah verifikasi di awalnya. Verifikasi di awalnya aman, maka harusnya Anda menyewakan mobil ini dengan aman.
Kalau misalnya mobil itu sampai dicuri atau apa, itu lebih sulit, pengurusannya pasti lebih sulit dan lebih mahal. Jadi lebih baik lakukan 85% persiapan bisnis Anda di 15% persiapan awal. Jadi untuk memverifikasi orangnya itu jauh lebih diverifikasi. Kalau misalnya nganterin pertama kali harus anterin ke rumahnya supaya tahu kayak gimana rumahnya, terus kenal sama keluarganya gitu. Jadi jangan, apalagi pihak ketiga gitu. Saya nggak pernah benar-benar nyewain ke pihak yang benar-benar nggak kenal gitu, nggak pernah mau saya. Dan ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu adalah pengecekan orang ini gimana, latar belakangnya gimana. Kalau perlu minta Instagram, minta Facebooknya, semuanya dicek lah. Kalau Facebooknya cuma di postingnya baru 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, Instagramnya juga gitu, cuma 1 bulan 2 bulan terakhir, nggak usah, karena nggak jelas latar belakang orangnya gimana. Jadi harus cek, tahu rumahnya dan tahu kantornya kalau bisa. Kalau perlu foto semua, KTP, SIM, dan kartu keluarga. Itu dari saya. Sekian apa yang saya jelaskan dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian mau bertanya lagi, bisa tulis di kolom komentar, bisa share ke orang-orang tentang hal ini supaya bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Thank you, itu dari saya. Salam Coinbank. Saya Mr. Finance. See you.